عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسانا الله بفضل الله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسانا الله بفضل الله وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسانا الله بفضل الله تحقق لي شرطي عسى تأتي بشرطي ويسكو وفدنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا أجل الله وكونوا عوننا في الله بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا عسانا الله بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا وكونوا عوننا في الله عسانا الله بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسانا الله بفضل الله الله بفضل الله
وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد
وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ankum. Qala Allah ta'ala ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dinukumul wara. Wa qala alaihi salatu wassalam ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Al-hadith. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul halali fariidatun ba'dal fariidah. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula ash'atha akbara yutilu safara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu wa mat'amahu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudhi bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Wa qala la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Wa qala alaihi salatu wassalam la an taj'ala fi fika turaban khairun laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarik lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhahri kana zaduhu ila an-nar. Al-hadits.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari dan mengkaji syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita membaca nasihat-nasihat Al-Habibul Haddad, masih berbicara tentang hidup dengan cara bersih dari perbuatan yang haram dan juga dari makanan yang haram. Yaitu di sini difokuskan tentang makanan yang halal. Kita diberitakan untuk mencari makan yang halal, makan, minum, pakaian yang dikenakan ini hendaklah dari yang halal. Dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Qala Allah Ta'ala, beliau menukil dari firman Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, khususnya ini pada umumnya an-nas ini sifatnya umum, tapi tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Katanya lafadznya am yuradu bil khas, yaitu yang dimaksudkan adalah khusus. Walaupun kalimat ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena memang orang-orang kafir kadang-kadang tidak peduli dengan halal dan haram. Tapi umat Islam ini ditekankan oleh Allah, kulu, makanlah oleh kalian. Ini adalah amr, perintah. Al-amru yadullu ala wujub, kata para ulama. Perintah itu menunjukkan pada suatu kewajiban. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Fil ardi di sini di dalam, juga di atas. Juga mungkin kalau yang di awan atau di terbang ini juga termasuk di atas. Kalimat fil ardi di sini maksudnya di dalam bumi atau yang kita sebut air, ikan, itu di dalam. Atau fil ard atau di atas. Alal ard, di atas bumi. Atau juga di atas bumi terbang, itu juga kan sudah menjadi apa? Alal fi itu maknanya hampir sudah dimaksud sama. Kadang-kadang kita juga begitu, naik pesawat, bukan berarti kita di atas pesawat. Maksudnya kita di dalam pesawat. Jangan bilang naik pesawat. Kata-kata naik bukan berarti naikin apa? Pesawatnya di bawah, dia di dalam pesawat. Fil ta'irah, alat ta'irah, fil ta'irah sama juga. Kalimat yaitu di dalam bumi. Itu semua yang dari wama min dabatin fil ardi. Kata-kata wama min dabatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi. Terus burung bagaimana, termasuk kan? Termasuk. Kalimat fil ardi itu bukan harus di dalam, bukan harus yang ada di atasnya, tapi yang nggak nempel misalkan terbang. Kalimat wama min kan? Wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Mau burung, mau terbang, pokoknya semua rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yaitu halal yang baik, yang halal. Halal di sini dalam hukum syariat, thayyiban baik, yaitu dari segi dunia. Itu halal thayyib. Di sini yang kita diberitakan bukan hanya halal saja, tapi thayyib juga. Kalau misalkan halal tapi antum nggak thayyib, makan pagi-pagi begini, minum apa? Pepsi. Terus apa lagi? Ya, itu halal. Antum beli sendiri, minumannya halal tapi gak thayyib. Jadi harus juga diperhatikan halalan thayyiban. Ini orang Islam hebatnya ini dua, halal thayyib. Karena mungkin kalau orang non muslim thayyiban, dia gak mikirin halal. Ada yang modelnya juga, modelnya halalannya, dia gak pakai thayyib. Jam segini makan durian, mau nempat lagi. Wah, yang penting halal, iya halal, tapi thayyib enggak untuk apa? Antum belum kesehatan, belum apa-apa udah. Jadi harus dua nih, halalan, thayyiban. Maka di sini Allah beritakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti khutuwat, yaitu khutuwat ini khatwa jamak, bentuk jamak daripada khatwa. Khutuwat langkah-langkah. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah asyaitan, khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh dia itu ya syaitan lakum bagi kalian aduwwun mubin, musuh yang nyata.
Jadi musuh yang benar-benar musuh setan. Sementara yang lain itu bisa musuh, bisa juga enggak. Orang manusia kafir bisa jadi musuh, bisa enggak jadi musuh. Makanya kafir itu dibagi menjadi kafir harbi, dhimmi. Apa kalimat harbi, dhimmi berarti menunjukkan ada juga kafir yang enggak jadi musuh. Jadi jangan teriak kafir musuh kita, enggak begitu. Yang musuh kita sebenarnya itu adalah syaitan. Apalagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun musuh, aduh, tapi nggak mubin. Yaitu yang mubin ini hanya apa? Syaitan. Musuh yang nyata kita adalah syaitan. Dan permusuhan ini sudah diikrarkan sama si syaitan. Dari sejak Nabi Adam sudah diikrarkan bahwa dia memang benar-benar jadi apa? Jadi musuh. Maka di sini tidak ada damai untuk syaitan, tapi untuk yang lain manusia nggak ada yang jadi musuh nyata. Manusia itu saat ini bisa kita musuhan, besok bisa berubah menjadi kekasih. Makanya di dalam sering kita dalam riwayat dikatakan apa? Ahbib habibaka hubamma asa yakuna baghidaka yaumma. Wa baghid katanya ahbib habibaka hubamma, cintailah orang yang kau cintai itu, kekasihmu itu sedang-sedang aja. Ahbib habibaka hubamma, cintailah orang yang kau cintai itu sedang-sedang saja. Kenapa? Asa ayyakuna apa? Bagi dokai mama. Boleh jadi dia itu nanti akan menjadi apa? Musuh. Wah begitu juga sebaliknya, benci. Siapa musuhmu sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka mama. Karena semua tidak ada yang jadi musuh yang nyata kecuali syaitan. Kalau syaitan sudah, itu udah gak bakal jadi kekasih kita setannya. Harus jadi apa? Musuh. Dan selalu kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain syaitan gak ada kita bilang a'udzu. Yang kita berlindung itu hanya kepada Allah dari godaan syaitan. Yang lain gak ada. Gak ada a'udzubillahi min fulan. Itu tadi gak ada a'udzubillahi min fulan. Walaupun istilah kita suka keluar tuh kalimat a'udzubillahi min fulan. Ya Allah itu jangan, kita tidak ada yang diucapkan itu karena fulan itu bisa berubah. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuhilah orang itu karena perbuatannya, bukan karena zatnya. Tapi kalau setan emang setannya begitu musuhi. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuhilah orang itu karena perbuatannya. Ketika dia tidak baik, dia tidak pantas itu jadi teman, jadi musuhmu. Tapi ketika dia berubah, dia akan jadi apa? Sahabat. Kalau setan udah nggak bisa. Setan udah apa? Zatnya mau di kita apa? Musuhi. Maka dibilang aduh mubin. Ini ayat jelas menunjukkan bahwa kita disuruh makan apa? Makanan yang halal dan baik, dan dilarang makan makanan yang buruk dan haram. Kenapa kok makanan diikuti dengan wala tatabi'u khutuwati syaitan? Kata para ulama menunjukkan bahwa makan makanan yang haram, makan makanan yang halal itu adalah langkah-langkah syaitan untuk goda kita biar makan itu. Makanya di sini dikatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan yang baik dan halal dan jangan ikuti setan. Berarti yang gak baik itu datangnya dari syaitan. Karena memang syaitan selalu goda kita untuk makan yang haram, untuk makan yang tidak baik. Kadang-kadang kan ada orang tuh penasaran nanti daging kambing banyak, sate kambing banyak, pengen cari sate ular. Itu kan kalau kita bahasa itu kan jijik. Sate biawak, ada lagi sate apa? Buaya, kan sate buaya. Kalau antum ke daerah Cikaring sono, pinggiran, apa ada? Daerah mana? Dadap itu, sate buaya, banyak banget. Sate buaya. Itu kita, bukan buaya asli itu. Itu jadi dia nggak mau. Padahal kan ada syaitan. Coba itu syaitan. Kutuat itu langkah-langkah apa? Yang sudah halal, jangan kok itu syaitan. Karena yang kalau kita sampai makan yang haram berarti itu sebenarnya makar daripada syaitan. Kan sejarah sudah membuktikan. Allah bilang ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan wahai Adam yang kau mau, di surga ini nikmatin semua yang kau mau. Tapi jangan deketin apa? Hadis syajarah pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua nanti akan menjadi orang yang zalim. Ternyata yang halal sekian banyak itu di surga kan
makanan itu kan bukan 1.001 macam, 1 juta atau 1 miliar macam, bukan 1.001. Begitu halal banyak, yang satu tuh yang malah dia memang ketuaan di setan godain yang satu. Memang kadang-kadang yang nyeleneh, yang unik itu bikin apa? Penasaran. Yang halal nggak begitu menarik, yang haram tuh malah jadi apa? Menarik. Makanya orang tuh sekarang modelnya seperti kata Habib Muhammad bilang, yang halal nggak mau, yang haram nggak mau tuh. Nah, itu kalau dia pandangannya beda itu. Jadi giliran apa? Yang haram tuh lebih menarik. Subhanallah, itu memang khutwat daripada apa? Khutwat syaitan. Kalau kata Bang Nadine, akan menyebut tetangga, menurut tetangga lebih indah dari menurut sendiri. Padahal sama, cuman itu syaitan yang bikin kita lebih apa? Istri ada, tapi orang lain kayaknya lebih apa? Makanya ada ungkapan sebelum nikah yang paling cantik istrinya. Setelah menikah, semua orang lebih cantik daripada istrinya. Subhanallah, ini godaan syaitan ini, godaan. Yang halal begitu, tapi yang haram malah syaitan masukin. Nah, insya Allah tetap kita yang berpandangan bahwa nggak seperti itu, insya Allah. Wa kulu mimma, di dalam ayat yang lain, wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian, halalan thayyibah. Kalimat halal dan thayyibah itu bergandengan, halal dan thayyib. Ini halal dan thayyib harus diperhatikan. Kadang-kadang kita halal, khair, makan khair aja semua, khair semua. Padahal itu thayyib enggak. Antum sudah kena penyakit ini, tapi khair. Udah punya diabetes, masih manis. Oh, ini halal semua yang halal. Khair insyaallah, khair apanya khair? Iya halal tapi apa? Thayyibnya untuk yang penyakit diabetes tinggi tentunya tidak boleh itu apa? Nah itu thayyib. Jadi kalau dari segi agama memang boleh-boleh aja, tapi dari segi thayyib ini harus apa? Thayyib itu bukan cuma nggak enak, bukan cuma nggak enak, tapi berpengaruh nggak dengan apa? Dengan kesehatan, itu masuk thayyib. Nah mudarat apa tidak? Ini halal atau thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah SWT di mana kalian itu beriman dengan Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum, orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum bil batil, di antara kalian dengan cara yang batil. Ini menunjukkan bahwa makanan itu ada yang zatnya memang haram, ada yang memang didapatnya dengan cara yang haram. Ini kan dikatakan jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Berarti korma itu halal, tapi bisa menjadi haram ketika mendapatkannya dengan cara yang batil. Berarti haram itu maka ulama fikih membagi menjadi dua macam. Ada haram aini, ada haram yaitu yang disebut haram itu aini, zat itu haram. Misalkan apa? Babi kan haram, zatnya memang haram. Ada yang bukan haram ini, haram zati bukan, zatnya nggak haram, seperti ayam nggak haram, cuman kasbinya dapatnya itu apa? Dengan cara yang haram. Jadi haram ada yang dari zat, ada yang dari sebab. Nah itu kalau sebabnya itu ayam memang halal, tapi ayam tetangga lewat antum ini apa? Soang. Lihat soang ini, main depan ada soang, main potong aja malu-malu. Itu haram maksud dia. Kenapa? Sebenarnya soalnya halal, cuman caranya nggak lebih batil nih, nggak benar nih. Jadi haram itu kata Allah hindari, baik haram yang zatnya airnya itu haram atau haram karena dapatnya caranya. Hindari semua yang haram, baik haram zat atau haram yang cara untuk mendapatkan dengan cara batil atau yang lainnya. Al-ayah wallati ba'daha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jelas di ayat-ayat yang dinukil oleh Habib Abdul Haddad mengandung dua kesimpulan. Hendaklah kita makan yang halal dan thayyib. Yang kedua, hendaknya kita makan yang halal dan thayyib dan cara nyarinya pun yang baik, tidak melakukan kezaliman. Karena walaupun halal thayyib tapi dapatnya enggak baik, itu akan jadi haram.
Duren halal, toyib untuk orang yang sehat, normal. Tapi kalau duren tetangga jadi apa? Haram, walaupun dia halal. Tapi kalau yang zatnya haram, mau bagaimanapun tetap haram. Babi, tapi yang beli Ustaz, belikan suhu dapat fulus, ada beli homer, tetap aja walaupun apa? Beli nggak nipu, haram zatnya. Kecuali nanti di dalam ilmu fikih ada proses yang alami. Proses alami itu bisa menjadi halal. Seperti apa? Ragi kalau gitu kan, tape itu kalau bicara tentang fikih kan begitu. Nah, ketika tape itu kalau dia diolah bisa menjadi apa? Minuman khamr, jadi memabukkan. Tapi ketika dibiarkan proses alami tanpa dicampur apapun, berubah menjadi minuman, menjadi halal, menjadi apa? Minuman yang tidak memabukkan jadi halal. Tapi kalau diproses dengan tambahan-tambahan tetap haram. Nah, ini tentunya kalau kita belajar fikih dalam bab ini dijelaskan lebih detail. Kemudian beliau menukil perkataan Nabi Muhammad SAW. Waqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda SAW, khairu dinikumul war. Khairu dinikum, sebaik-baik agama kalian al-wara, yaitu kehati-hatian. Ini sudah kita sebutkan tentang al-wara, yaitu tentang kehati-hatian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di hadis lain Rasulullah bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara, takun a'badan nasi, engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah, yang paling soleh kalau bahasa kita, yang menjadi orang yang abid, abad, menjadi orang yang paling abid, menjadi orang ahli ibadah kalau kamu menjaga wara. Jadi waro ini kalau orang sudah hidupnya waro, wah udah menjadi ahli ibadah beneran. Nah, bukan kalau dibilang orang soleh atau ahli ibadah tapi makannya masih sembarangan, itu belum jadi ahli ibadah. Ahli ibadah itu adalah orang yang waro. Waro itu bukan hanya yang haram. Kalau yang haram jelas itu standar. Tapi kalau waro ini yang syubhat, yang sering-sering kita sebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini halal jelas, haram jelas. Di antara halal dan haram ini ada yang disebut masalah apa? Yang masih samar-samar. Nah, kata Rasulullah SAW, wa man, dikatakan taraka syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Siapa yang meninggalkan masalah-masalah yang syubhat, maka dia telah menjaga kemuliaan agama dan dirinya. Nah, itu akan terjaga kemuliaan agama dan dirinya dengan waro. Jadi waro ini yang syubhat saja nggak mau. Orang kalau sudah waro sudah, itu akan menjadi apa? Cepat makomnya naik. Jadi memang yang menyebabkan orang susah naik itu bukan cuma kurang ibadahnya, atau ibadah sudah banyak tapi makom nggak naik-naik, ya karena memang makanan ini sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Kalau kita sudah jaga makanan kita, minuman kita, pakaian kita dari hal-hal yang syubhat, wah itu cepat. Yang syubhat aja dia tinggalin, apalagi yang haram. Tapi kalau orang yang suka melanggar haram, nah ini tentunya akan menjadi apa? Sulit untuk mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Kata Rasulullah SAW, talabul halal, mencari rizki yang halal wajib, merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Kalau sudah muslim, muslimah sudah masuk. Artinya muslim dan muslimah. Kenapa kok disebutin muslim doang? Ya karena yang mencari rezeki biasanya apa? Muslim. Biasanya apa? Seorang muslim itu yang mencari ala kulli muslimin. Kenapa enggak muslimah? Jarang zaman dulu muslimah cari rezeki, jarang. Yang cari rezeki itu adalah muslim. Makanya talabul ilm, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Menuntut atau mencari makan, mencari rezeki yang halal merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, talabul halali fardhah ba'dal fardhah. Mencari rizki yang halal merupakan sebuah kewajiban ba'dal fardhah, setelah kewajiban. Dari dua hadis ini, talabul halal
baik talabul halal wajib, talabul halal fardhu ba'dal fardhu, menunjukkan bahwa mencari rizki itu adalah ibadah. Mencari rizki yang halal itu adalah ibadah. Karena di sini disebutkan wajib, talabul halal wajibun. Jadi nyari yang halal itu adalah kewajiban. Talabul halal fardhu ba'dal fardhu, sebuah kefarduan setelah fardu. Hal wajib dan fardu sama, yaitu yang wajib. Walaupun dalam mazhab Hanafi berbeda. Kalau wajib itu kewajiban dengan hadis, kewajiban dengan dalil hadis, kewajiban dengan dalil dhanni. Tapi kalau fardhu itu kewajiban yang dalilnya dari Al-Qur'an, qat'i. Jadi dalil yang lebih kuat kewajibannya kalau mazhab Abu Hanifah disebut fardhu. Tapi kalau dalilnya kuat juga tapi tidak sekuat yang pertama itu disebut wajib. Misalkan wajib-wajib dalam fikih itu berbeda antara fardhu dan wajib. Kalau wajib itu dalilnya hadis. Dari hadis-hadis itu wajib. Sesuatu perintah dalilnya hadis namanya wajib. Tapi kalau dalilnya Quran itu namanya qad'i. Itu dalil. Jadi disebut apa? Fardhu. Sama mustahab dengan sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dianjurkan dengan dalil hadis. Sunnah. Mustahab yang dianjurkan. Mustahab hampir juga sunnah, tapi dalil ya sesuatu yang dianjurkan tapi dalilnya nggak sampai dengan hadis. Yaitu misalkan amalan-amalan yang dianjurkan seperti dengan dalil-dalil yang masih tidak pasti seperti hadis. Jadi beda ya antara mustahab dan sunnah. Sunnah itu dalilnya hadis, mustahab nggak pakai hadis dia, tapi anjuran untuk sesuatu yang baik untuk dilakukan walaupun tidak ada hadis. Mungkin ada riwayat dari Abu Bakar, riwayat dari Umar, riwayat dari sahabat, itu mustahab. Makanya kalau kita lihat ada kata-kata mustahab dianjurkan, tapi nggak disebut sunnah. Kalau fardhu dan wajib juga dalam mazhab Hanafi beda. Tapi dari mazhab jumhur ulama sama-sama wajib sesuatu yang harus. Kan kita tahu definisi wajib, definisi fardhu. Sesuatu bila dilakukan akan mendapatkan pahala. Yusabu, siapa yang diberikan pahala? Fa'il, orang yang melakukan, dan dikenakan dosa bagi yang tidak melakukan. Berarti ketika seseorang mencari rezeki berarti dapat pahala. Belum cerita dapat, antum keliling cari rezeki, bekerja pagi keluar, itu sedang melakukan mencari yang halal, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi jangan dikira orang bekerja rutinitas mencari rezeki itu rutinitas duniawi yang nggak ada ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah. Kalau kamu selesai mendirikan salat, menyebarlah di atas muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi rizki itu disebut fadlullah, bukannya rizki mal begitu kan? Wabtaghu min fadlillah. Jadi kebaikan Allah. Fadl. Rizki itu adalah fadlullah. Jadi ketika kita mencari rizki berarti kita cari fadlullah dan kita dihitung ibadah. Jadi al-harakah barakah orang bilang sebut. Banyak bergerak mencari rizki yang halal itu berkah. Tapi ketika kita mencari rizki yang haram, ya itu jadi apa? Jadi maksiat. Kalau mencari rizki yang halal ibadah, berarti mencari rizki yang haram berarti maksiat. Nah ini tentunya merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah kita anggap Allah suwun mulut cari dunia. Padahal maksudnya cari rizki. Kan pernah kita dengar cerita waktu Rasulullah mau perang Tabuk, ada yang bilang mau perang Khaybar. Di tengah perjalanan para sahabat membuat tenda karena jaraknya jauh, istirahat. Di satu kampung dilihat ada seorang pemuda badannya kekar. Dia lagi bawa kayu bakar mau dijual. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang badannya apa? Bagus banget badannya. Sterak banget pokoknya. Seandainya kata sahabat ini badan digunakan jihad fisabilillah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah besar pahalanya diperoleh baginya. Nabi tegur sahabat,
Ketahuilah seandainya badan ini digunakan untuk mencari rizki, rizkinya diberikan kepada orang tuanya, ini adalah jihad fisabilillah. Seandainya dia tidak punya orang tua, dia cari rizki untuk istri dan anaknya, itu adalah jihad fisabilillah. Seandainya dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua, dia cari rizki supaya tidak meminta-minta kepada orang, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi ternyata kerja itu adalah apa? Ibadah. Yang penting jangan mentelantarkan kewajiban yang pertama. Kalau antum kerja tapi mentelantarkan kewajiban, tidak dihitung ibadah. Makanya Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Itu harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, tinggalkan semua jual beli. Berarti kalau nggak ditinggalkan jual beli, maka kerjaan itu bukan ibadah. Kenapa? Sungguh engkau tinggalkan dari khairul lakum untuk. Berarti di sini kerja itu dihitung ibadah dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban. Nah, ibadah baik puasa, besok kita puasa, jangan itu gara-gara suhul jadi gak puasa. Semua sepakat seluruh ulama alasan yang diperbolehkan untuk tidak puasa dua. Paman kana minkum maridun, yang pertama sakit, awala sabar, dan sabar itu udah nggak bisa, atau yang nggak mampu, orang kakek-kakek nenek tua-tua nggak mampu itu lain. Intinya sakit. Selain itu syukur, tetap wajib. Mana syukur saat panas, ada kalau nggak syukur nanti anak istri nggak cool, alasannya nggak cool, kayak jadi Tuhan dia. Karena kalau nggak cool siapa yang kasih makan anak-anak? Berarti bagusan mana? Pakai logika lagi. Nggak kerja, puasa, tapi anak istri kelaparan, atau kerja tapi anak istri nggak kelaparan, kan kewajiban juga memberikan nafkah pada anak istri. Wah, jadi pakai apa? Seakan-akan kewajiban dibentrokan dengan apa? Kewajiban. Seakan-akan ada dua pilihan yang berat. Nggak ada pilihan yang berat. Karena puasa itu syahrul jihad. Puasa itu adalah bulan perjuangan. Sahabat dulu apa? Ramadan perang masih bisa. Gimana kita apa? Sebenarnya kuat tidak kuat puasa itu bukan karena panas, bukan karena sibuk, bukan karena banyak kerjaan, tergantung niat. Kalau niatnya mantap, semuanya jadi apa? Bisa. Banyak orang kerja, antum kalah sama anak kita. Anak kecil-kecil jam 8, jam 9 main bola, puasa. Walaupun siangnya tepar, masuk di bawah kolong, sudah bergerak. Tapi dia kuat, gak batal. Nah, kerja doang, alasan apa? Kan tidak sedikit tuh gara-gara kerja akhirnya apa? Tidak puasa. Ini tentunya sesuatu yang apa? Aib. Jadi tidak ada alasan. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana kalau di bulan Ramadan ada orang kerja di tengah padang pasir siang hari yang membuat dia lemah? Itu benar. Kalau di Madinah kan Imam Malik itu tinggal di Madinah. Imam Malik itu disebut Imam Darul Hijrah. Imam Madinah itu Imam Malik. Madinah kalau lagi musim panas Ramadan, kalau zaman sekarang kita rasain, kalau itu zaman Imam Malik, ya, abad pertama itu hitungannya. Imam Malik 98 Hijriah, zaman dulu itu kalau pas musim panasnya bagaimana? Ditanya, kata Imam Malik, tetap malamnya dia berniat puasa, atau malamnya dia bangun sahur. Kemudian dia makan berbagai macam vitamin, makan susu, minum susu, makan daging, pokoknya makan yang bikin apa? Mukawiat, yang bikin kuat. Terus niat puasa. Jadi tetap malam itu harus bangun, makan yang bikin dia kuat, besok niat puasa. Pagi biasa puasa tuh, kerja. Ketika dia kerja pas jam 2 itu dia mulai panas, ternyata dia mau apa? Pingsan karena terlalu panas, baru batalkan. Jadi batalin itu pas udah mau apa? Udah melihat orang udah 6, mukanya ada 3, orang satu udah mulai apa? Udah mulai kebayang, udah mau kemana? Udah mulai apa? Mau pingsan, tidak sadarkan diri, baru batalin tuh. Jadi ini kagak kerja kemana? Ke kantornya ada AC. Naik mobilnya ber-AC, naik motor angin kencang, hawa dingin, naik bis rame pakai AC. Ya Allah, alasan gak kerja. Pagi-pagi udah ngopi, pagi-pagi apa gak kerja? Mana sungguh banyak kerjaan nih.
kayaknya sibuk, ya Allah kayaknya sibuk, astagfirullah. Orang yang bekerja seperti ini maka nggak jadi ibadah itu kerjanya. Kenapa? Karena mentelantarkan kewajiban, baik puasa, sholat, apalagi ada kata ulama, man taraka sholat ad-duhri nuziat barakatu rizki. Kata man taraka sholat ad-duhur, siapa yang meninggalkan sholat duhur, nuziat, dicabut keberkahan rizkinya. Kerja duhur lewat, kan kadang-kadang orang kantoran begitu, kerja jam 12 istirahat, bukan sholat, dimakan. Habis makan istirahat masuk kerja lagi. Ada muslimah, maka dia tinggalkan sholat duhur, dicabut berkah di sini, berkah rezekinya hilang. Jadi kerjaan itu nggak jadi ibadah, bahkan rezeki yang didapat pun nggak ada berkah sama sekali. Maka jangan ditinggalkan haram, yaitu perbuatan yang diperintahkan jangan ditinggalkan, karena ini akan menjadi tidak lagi ibadah, tapi malah menjadi perbuatan yang haram. Kemudian tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwa mencari rezeki itu adalah ibadah. Subhanallah, bergembiralah orang-orang yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, keluarganya, karena gerakan-gerakan kita itu termasuk apa? Ibadah. Jadi tidak ada kata-kata ibadah sia-sia. Maksudnya saya bekerja sendiri nggak dapat rezeki itu sia-sia, bukan sia-sia. Itu ibadah. Nggak ada kata-kata ibadah itu apa? Sia-sia. Hanya orang yang tidak paham saja yang mengatakan percuma keluar dari pagi sore nggak dapat apa-apa. Itu nggak ada kata percuma. Untuk keluar itu sudah apa? Sudah ibadah. Subhanallah. Insyaallah Allah selalu berikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, waqala alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih, baik, bagus, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bi, sebagaimana perintah itu diberikan juga kepada al-mursalin, kepada para utusan Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dan juga kepada para nabi, kepada para rasul. Dengan firman-Nya, faqala ta'ala ya ayyuhar rasul, wahai rasul-rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah yang saleh, amal-amal saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya kami dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Lihat sama kalimatnya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Jadi Allah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan juga kepada para nabi. Itu kalimat ya ayyuhar rasul. Nah, rasul ini adalah rasul-rasul. Kalau jamak malah pendek kalimatnya. Kalau mufrad malah rasulun satu. Tapi kalau rusul malah jadi apa? Banyak. Jadi makanya kalau baca Rasulullah berarti itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca Rasulullah berarti apa? Para rasul Allah. Yang itu nggak pakai waw, Rasulullah. Tapi kalau baca Rasulullah, makanya kita harus ngomongnya jelas. Berkata Rasulullah, yaitu apa? Rasul pakai waw, Rasulullah. Karena pendek kalimatnya sedikit saja berbeda, artinya sudah apa? Jauh berbeda. Rasulullah, yaitu kalau tanpa waw jadi rasul-rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Dia yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibat. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sama. Bukan cuma kita yang disuruh makan yang halal dan thayyib, tapi rasul, para nabi pun disuruh makan yang halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum, dengan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Tsumma, kemudian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara, kemudian zakara ar-rasul. Tsumma zakara ar-rasulu ar-rajula.
Kemudian dzakara rajula, kemudian Nabi menyebut menceritakan tentang seseorang. Ar-rajul, kalau pakai ar-rajul di sini berarti orangnya diketahui. Ma'rifah ar-rajula, seseorang siapa, tapi nggak disebutin nama Nabi. Karena memang Nabi begitu. Nabi itu kalau cerita tentang seseorang, ceritanya kagak enak, biasanya disembunyikan. Namanya itu diumpetin. Tsumma dzakara ar-rajula, padahal Rasulullah tahu siapa itu. Tapi karena ceritanya ini kurang enak, jadi Nabi menyembunyikan. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang tsumma dzakara rajula. Rajula di sini maksudnya orangnya di sini al-ma'rifahnya muslim. Maksudnya walaupun ini orang muslim, tapi kalau melakukan seperti ini akan terjadi. Berbeda kalau orang kafir. Makanya ar-rajul di sini ada yang mengatakan ma'rifahnya di sini perorangan. Ada ar-rajul ma'rifahnya maksudnya orang muslim. Tsumma dzakara al-muslimah gitu. Tsumma dzakara fulan. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang. Apa itu ceritanya? Ash'ath aghbar. Ada orang, Rasulullah cerita ada orang. Apa Ash'ath aghbar? Ash'ath itu rambutnya acak-acakan. Rambutnya kagak disisir, rambutnya aut-autan. Ash'ath aghbar, berdebu. Nah, gubar dari apa? Aghbar ini berdebu. Ash'ath aghbar, yutilus safar, yutil panjang safar perjalanan. Karena Rasulullah cerita ada seseorang yang rambutnya berantakan, mukanya berdebu, panjang perjalanan. Artinya mengadakan perjalanan jauh. Yamuddu yadai, memanjangkan. Madda yamuddu, bukan yarfa. Kalau yarfa itu mengangkat, kalau yamuddu berarti gini. Manjang begitu yamuddu. Yamuddu yadai. Yamuddu. Kalau yarfa yadai begitu. Jadi yamuddu yadaihi ila sama, memanjangkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia bilang ya Rabb, ya Rabb. Dia bilang apa? Ya Allah, wahai pemelihara. Ya Rabb, ya Rabbi. Ini bisa dibaca ya Rabbi, bisa juga dibaca ya Rabbi tanpa ya. Bisa juga dibaca ya Rabba, bisa juga dibaca ya Rabba. Itu juga panggilan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya pemelihara. Asli Rabb itu memelihara. Tapi sudah menjadi maksud ya Rabb itu adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, kalau kalimat ya Rabb dipanggil wahai yang memelihara aku. Nah, tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, sedang makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa wudiya bil haram, dikasih makan. Wadah dikasih dia bil haram, dikasih makan dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Fa'anna yustajabu lidzalik. Ini model mana mungkin fa'anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin doanya akan dikabulkan. Jadi ini hadis sahih, tentunya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan di situ berarti dari hadis ini bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, bahwa Nabi itu kalau menceritakan sesuatu yang buruk, namanya itu disamarkan, disembunyikan. Begitu juga kita kalau nyeritain tentang hal-hal yang tidak baik dan itu akan menjadi ghibah, khawatir jadi ghibah, tutup, gak usah disebutin. Ada nih orang, Rasulullah suka bilang, ma baru bi aqwami. Kenapa sih ada satu kaum yang falu kada wa kada, melakukan begini dan begitu. Nabi maksudnya fulan, tapi Nabi juga menyembunyikan. Inilah nasihat Rasul luar biasa. Makanya kata ulama, siapa yang pengen nasihatin orang, sembunyikan nasihatnya, jangan di depan orang. Kalau mau menjatuhkan orang, nasihati dia di depan orang, itu namanya menjatuhkan. Kecuali para ulama bilang boleh disebutkan terang-terangan sebagai pelajaran. Boleh disebutkan sebagai pelajaran. Seperti di dalam Al-Quran ada cerita tentang Fir'aun
Itu kan kejelekan di Firaun diungkap langsung dalam Al-Quran karena dia sebagai pelajaran. Disebutkan Firaun, Haman, siapa lagi, Korun, cerita-cerita itu kan ceritain, tapi itu sebagai pelajaran, maka harus disebutkan. Nanti kalau nggak disebutin, memang ada orang kayak begitu, jadi nggak kena pelajaran, maka disebutkan. Yang kedua juga disebutkan ketika menjadi dalil pegangan orang untuk melakukan, jadi dalil. Disebutin fulan, kenapa? Karena fulan itu rujukan orang sini. Kalau nggak disebutin kesalahannya, diikutin sama orang sini, maka itu disebutkan. Karena itu akan berbahaya untuk orang lain. Itu ulama fulan melakukan itu di depan umum, dia ternyata melakukan maksiatan di depan umum, diekspos, di TV, dimediain. Wah, jadi dia berarti boleh dong. Nah itu kita boleh sebutin namanya, nggak boleh. Fulan itu salah karena dia melakukan begini. Karena kalau nggak disebutin nanti jadi apa? Jadi patokan orang. Ini diperbolehkan. Atau menjadi dalil untuk orang melakukan walaupun orang itu nggak dikenal. Kenapa? Misalkan di dalam ilmu hadis itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang mengoreksi orang ini baik atau tidak baik. Jarh itu adalah yang mengatakan cacat, ta'dil ini menunjukkan baik. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Hadis ini palsu karena ada rawi namanya fulan tukang bohong. Nah, itu disebutin tuh. Bohongnya di mana? Dikasih dalam ilmu jarh tadi dikasih tahu. Bohongnya ini pernah bohong. Itu nyebutin orang, disebutin fulan bin fulan. Itu namanya disebutin. Karena kalau nggak disebutin, ini nanti isi riwayatnya akan diamalkan orang, ini akan berbahaya. Maka disebutkan namanya. Jadi jangan antum bilang paling tukang gibah ulama hadis. Karena ulama hadis itu tukang apa? Tukang koreksi rawi. Rawi itu dikoreksi, itu ilmu. Dalam nggak ada ilmu islah pelajaran, dalam ilmu materi pelajaran yang paling banyak koreksi orang kecuali ulama hadis. Ulama hadis paling tukang banyak koreksi orang. Itu tukang koreksi namanya ilmu jarh wa ta'dil. Kalau fikih enggak, fikih itu lebih fokus kepada isi. Tapi kalau hadis lebih fokus kepada rawi. Sahih nggak sahih, doi, palsu, itu ngambilnya dari mana? Dari si perawi-perawi. Nah itu tak ngomong itu. Antum kalau ada kitab namanya ditulis Al-Imam Ibnu Adi 36 jilid, itu ngomongin orang lu, rawi-rawi dibahas, Quran ini, doi ini, palsu ini, tukang bohong karena bohong begini begitu aja disebutin. Ulama ini bilang begini, ngomongin orang banyak. Itu luar biasa. Itu kitab 36 jilid sama Ibnu Hajar diringkas. Ahmad bin Hajar meringkas kitab itu menjadi 9 jilid. Diringkas lagi menjadi satu namanya takrib. Nah itu takrib. Itu adalah nama-nama orang yang tidak menceritakan hanya baik tapi buruknya pun. Nah itu boleh nyebutin keburukan orang ketika berbahaya untuk apa? Untuk pengaruh ke orang. Ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir boleh nyebutin orang itu ketika untuk menyelamatkan orang. Kalau tidak, jangan ceritakan orang untuk menyelamatkan orang. Contoh dulu pernah Fatimah binti Qais datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya pernah dilamar nih. Saya belum terima nih lamaran dua orang lamar. Yang satu Fulan bin Fulan disebutin, Muawiyah bin Jaham. Dia ini tukang dia melamar saya untuk menjadikan istri. Yang satu lagi Abu Hakam, pokoknya tiga yang sebutin namanya. Akhirnya ya Rasulullah, yang saya terima yang mana? Dua orang lamar. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, yang satu tuh itu orang kaya, tapi pelit, kalau bahasa kita. Orang kaya tapi pelit. Jadi dia itu kayak orang miskin, orang kaya tapi kayak orang miskin kata Rasul. Maksudnya pelit. Jadi Nabi ngomongin orang tuh di depan Fatimah binti Qais. Kalau yang satu lagi itu dia punya tongkat nggak ditaruh di pundak orang. Dia tongkat itu nggak ditaruh di pundaknya sendiri. Artinya ditaruh di pundak orang. Maksudnya apa? Tukang ini ringan tangan, hang pukul, galak orang mukul tangan. Kalau begitu jangan nikahin, jangan terima dua-duanya. Ambil Fulan. Langsung Nabi. Nah, artinya Nabi itu nyebutin tuh tentang apa? Orang ini buruk. Kenapa? Nyelamatin.
Jadi kalau untuk menyelamatkan, kita tidak apa-apa menyebut nama orang yang berkelakuan buruk. Tapi kalau tidak, jangan. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari keburukan dia, ya disebutin keburukannya, nggak usah disebutin nama orangnya, kecuali tadi membahayakan. Ada orang yang melakukan ini, kalau kita nggak kasih tahu orang ini akan berbahaya, itu boleh. Ada yang tadi tuh kayak Rasul, ya Rasul ini ada yang mau ngelamar begini, kasih tahu, kita juga begitu. Wah Fulan, ini ada si Fulan ini mau dilamar sama Fulan tuh kenal nggak? Rupanya aneh kenal. Terus gimana? Aneh nggak mau ngomongin orang ghibah ini, aneh takut ghibah. Itu bukan ghibah, itu bodoh kan ngomongnya kasih tahu. Oh jangan tuh Fulan nggak tahu tuh orang yang begini disebutin. Itu bukan ghibah. Itu tujuannya untuk apa? Nyelamatin orang. Maka di sini Nabi Muhammad menyembunyikan karena ceritanya umum. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini berarti dalam keadaan tawil safar. Ini orang mengadakan perjalanan jauh, sampai-sampai rambutnya acak-acakan, mukanya berdebu. Kan zaman dulu kalau musafir itu pasti kelihatan begitu. Kalau antum nggak ketahuan, antum dari mana? Dari mana Bali, naik mobil. Kok mukanya rapi? Ya kan mobil pakai apa? Pakai AC. Coba zaman dulu, kan nggak pakai helm, naik kuda, itu muka pasti apa? Berdebu. Antum nggak usah pakai itu, naik motor aja walaupun pakai apa? Walaupun pakai helm, tapi kalau perjalanan jauh pasti berdebu atau bukan? Muka berdebu, rambut apa? Acak-acakan. Yuti safar. Ini orang mengadakan perjalanan jauh. Ini cerita bahwa orang yang mengadakan perjalanan jauh itu kemungkinan besar doanya diterima. Cuman sayang ini orang makannya haram, minumnya haram. Kata Rasul, mestinya ini orang cepat diterima. Kenapa? Ini orang yang pertama tawil safar. Makanya kita sering dengar hadis salah satu laturadu dakwatu musafir, salah satu. 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah kalau berdoa. Salah satunya adalah dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Makanya kalau kita sedang mengadakan perjalanan jauh, jangan gunakan maksiat, tapi gunakan untuk apa? Berdoa, ibadah. Kan itu waktu yang mustajab, musafir. Apalagi safarnya tawil, mau yutiru safar, apalagi safarnya apa? Panjang, jauh, berhari-hari. Makanya itu Masya Allah tuh supir-supir kota, keluar kota itu sebenarnya doanya makbul itu. Karena berjalan gak pulang-pulang. Dari sini ngantar barang ke ujung Pandang, dari sini ke mana? Lembang, sampai sono ngisi pun, balik lagi, pulang ke istrinya, balik apa? Sehari 2 hari berjalan, itu yutiru safar. Kalau dia pakai doa, jangan banyak jadi wali itu. Di sholat rajin aja berhenti sholat doa, gobul itu. Oh itu cuman godaan syaitan, akhirnya membuat mereka apa? Tidak ibadah sayang. Makanya itu wah, luar biasa. Tapi antum juga jangan berusaha kalau betul mau jadi supir aja. Jadi kamu sama saya diri juga. Nah ini orang-orang itu safar itu luar biasa. Musafir itu doanya makbul. Sampai-sampai Allah kasih adalah sholatnya boleh dikosor, boleh dijama. Artinya banyak gobiaba dia udah tinggalin, dikasih kemudahan-kemudahan, doanya diterima. Itu luar biasa orang-orang yang apa? Yuti safar atau yang mengadakan perjalanan. Yang ketiga, yang mutu yade. Ini orang ngangkat tangan. Berarti musafir udah keadaan orang itu sudah cepat digobur. Yang kedua, saat berdoa pakai adab lagi. Wah ini cepat banget. Karena yang muduyade itu meninggikan, memanjangkan tangannya. Berarti udah pakai doa pas. Syarat-syarat cepat diterimanya doa ada sama orang. Cuman saya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin dikabulkan? Mestinya cepat. Jadi kalau kita mau cepat diterima, kondisi saat kita musafir jangan lalai untuk berdoa. Yang kedua, saat kita berdoa gunakan adab-adab berdoa, diantaranya adalah mengangkat tangan. Ya muddu ya deh. Dalam mengangkat tangan ada beberapa riwayat yang disebutkan, itu bagus kita bisa baca karangan Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab disebutkan dengan salah satu-satunya, yaitu Syarah Arba'in Nawawi. Syarah Arba'in Nawawi tapi karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
Di situ disebutkan beberapa adab berdoa dengan dalilnya. Disebutkan dari kitab tersebut ada 4 di dalam berdoa dalam mengangkat tangan. Yang pertama yamudu yadeh, tinggi. Ini dalil-dalil di antara Rasulullah pernah salat istisqa yamudu yadeh. Rasulullah waktu perang Khandaq di Madinah, Rasulullah juga yamudu yadeh. Itu yamudu yadeh, tinggi sampai kami lihat keluar cahaya dari ketiak Nabi. Karena bajunya Nabi ini panjang, cuman dia rumahnya itu apa, lubang itu lebar. Itu kalau begini dia tuh kelihatan cahaya keluar dari ketiak Rasulullah SAW. Nah ini menunjukkan tinggi. Berarti kita kalau doa tinggi, terutama kalau tidak dari riwayat di tempat yang terbuka, seperti di padang Arafah. Ini yang mundur ya deh. Maka nanti di padang Arafah kita lihat banyak doa. Itu ada salah satu apa? Angkat tangan yang mundur ya. Biasanya dalam kondisi yang istisqa, perang Khandaq, Arafah itu. Nah, tapi kalau taklim begini jangan lagi. Baru taklim tiap minggu lagi taklim begitu mulu. Ini kondisi-kondisi yang apa? Karena memang genting itu dan di luar. Terus yang kedua ketika mengangkat tangan begini, hadapnya wajahnya ngelihat ke telapak. Jadi arahnya ke atas juga. Jadi kalau kita yang mudu ya deh, jangan begini nggak dapat itu. Nah, kalau lagi begini ngikutin melihat apa ke atas, mengarah tangan gitu begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yarfa yadeh. Ini banyak yarfa yadeh. Yarfa itu ngangkat tangan. Jadi kalau doa itu angkat tangan. Dan angkat tangan ini bisa dengan dua. Yang pertama begini, angkat telapak tangan itu, atau ke arah wajah. Ini doa. Bisa begini, nggak apa-apa. Dan nggak ada urusan. Ustaz katanya kalau begini berakuran. Emang antum minta apa? Minta air apa? Kalau begini tampungannya lebih banyak. Jadi kalau begini sedikit, itu minta apa? Nuangin air. Ini kan bukan urusan air. Ini rezeki itu nggak tahu di sini. Ini adalah wasilah untuk apa? Berdoa. Jadi dia bisa begini. Kalau begini rapat ya nggak bisa begini ya. Begini. Atau menghadapkan wajah. Kadang-kadang pernah dibalik. Kadang-kadang dibalik kayak gini, bukan dibalik begini. Kalau begini dibalik begini. Kan pernah kita lihat ada ulama yang doanya apa? Berdiri aja begini. Dan itu biasanya ketika begini berbalik atau berbalik begini, itu berlindung dari murka, dari adab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini balik begini, berlindung. Kalau begini minta, itu diperbolehkan. Nah ini tentunya apa? Yang ngerti doa. Kalau antum nggak ngerti doa masuk berulang balik, lurus saja. Antum baru ngapal doa bahasa Arab, Allahumma inna na'udzubika, pakai berulang balik lagi gayanya. Akhirnya minta berlindung dari surga mana jadi apa? Nah ini nggak usah berulang balik. Kalau nggak paham lurus saja begini aja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya Rasulullah SAW kalau di mimbar atau di kendaraan yusyir. Rasulullah kalau di mimbar begini. Jadi kalau di atas mimbar, tidak pernah Rasulullah di atas mimbar angkat tangan. Makanya kalau kita khutbah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal begini. Kalau begini, ya nggak batal, nggak haram juga. Cuman biasanya Nabi kalau di atas mimbar nggak pernah angkat tangan. Dia selalu begitu. Nah kadang-kadang ini ada yang apa? Makanya kalau kita talqin, gini bukannya talqin sebenarnya. Kalau di atas mimbar nggak ada angkat tangan. Tapi tentunya ini bukan haram. Biasanya Nabi yusyir. Makanya kalau kita khutbah Allahumma ighfir lil muslimin, ini cukup begini aja. Atau di saat kendaraan, Rasulullah kalau di kendaraan dia begini, apa mengisyaratkan seperti ini. Jadi kalau kita lagi nyetir, ya Allah, waduh mau ada operasi, ya Allah, baca nama ini adi mau waduh biasa baca itu andalan apa? Kayak kelihatan polisi, apa? Semua menunggu kalimat itu baca sambil begini nih, nggak usah pakai apa? Kalau saya pakai angkat tangan dia begini aja cukup, karena itu adalah di kendaraan dan itu sudah diajarkan Rasulullah SAW. Jadi memang ada itu dalil yamud, yarfa, yusyir. Adapun tangan di bawah di atas kedua paha nggak ada dalilnya. Walaupun yang paling banyak dipakai ini Ustaz berdoa. Itu tuh dalilnya dari mana itu?
dalilnya imamnya lama doanya. Nah ini tentunya doa ini kita selama-lamanya paling 10 menit apa? Tapi memang godaan syaitan seakan-akan berat banget ngangkat begini cuma 5 menit kayaknya berat. Doa maulid itu doa apa maulid? Ini angkat tangan kalau mau cepat apa? Kumpul itu termasuk adab di dalam apa? Di dalam berdoa. Jadi justru yang gak banyak dalil, gak ada dalil banyak apa? Banyak dilakukan itu. Jadi tidak ada dalil. Jadi kalau berdoa guru, ustaz atau siapa saja doa angkatlah apa? Tangan. Kita kadang-kadang kita doa lebih panjang daripada doa guru. Apalagi lagi ada masalah. Nggak capek, tapi giliran guru doa, nah, kita lemes itu nggak tahu itu apa kurang yakin apa tuh. Dan ini semestinya diangkat tangannya dan itu adalah cepat diterimanya doa. Seandainya tidak diterima, antum sudah beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu adab berdoa itu yarfa yadayhi. Dan ini adalah yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ya Rabb, pas juga mintanya sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan diulang-ulang itu namanya ilha. Ilha itu artinya mengulang-ulang kalimat. Alihhu fid du'a kata Rasulullah. Kalau kamu berdoa, lakukanlah ilha. Alihhu itu merengek kalau bahasa kita. Alihhu fid du'a, merengeklah kamu saat berdoa. Merengek dengan 2 cara. Yang pertama diulang-ulang kalimat ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahman. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana, diulang-ulang itu artinya apa? Alihhu fid du'a. Itu bisa termasuk merengek. Yang kedua, diulang hari ini doanya begini, habis sholat begini, habis sholat duhur begini, sholat isya begini, terus tiap hari doanya itu belum. Itu termasuk ilha. Ilha itu sunnah di dalam berdoa. Ini sudah pakai kondisinya musafir, cara doanya bagus, yang dimintanya pas dengan ilha. Nah ilha ini merengek kalau bahasa kita. Kita tuh kalau dengar anak kita minta permen, kita nggak ada anak kita kasih permen takut batu. Dia minta kita nggak kasih. Minta lagi, apalagi sampai nangis guling-guling kan nggak tiga juga kita. Udah biar diem dah. Nah itu apa? Karena itu terus dituntut. Karena kalau dituntut terus, itu orang biasanya ngasih. Ini orang datang minta bantuan apa nih? Saya pengen beli sound ini, mau pakai soundnya rusak, minta dong bantuan bagi dia, ngirim itu. Kita nggak kasih, besok nongol itu lagi datang, ngomong itu lagi sumpah juga kita ngomong. Ya kalau kita kasih dan cepet ya ngomong sound dulu selesai. Kenapa? Karena dia merengek itu ilha. Tapi kalau dia nggak ilha, itu biasanya nggak goblok. Nggak ilha ini gimana? Hari ini didatang minta sound. Motor mogok nih, nggak bisa nggak? Oh tiap beda-beda hari kita hari kita juga beda lagi. Masih 3 bulan juga beda lagi. Itu nggak ilha. Makanya kalau berdoa itu antum jangan ganti-ganti doa. Lebih baik yang antum sudah hafal itu aja istiqomah. Minta itu terus. Jangan tiap ketemu ustaz minta saudara doa mas. Yang tuh gak punya doa. Tapi kayaknya nggak gubul, minta lagi. Ntar ketemu ustaz minta lagi. Akhir kumpulan doa di ustaz banyak. Yang kali doanya beda-beda. Oh, jadi kayak salah. Justru yang bagus itu aja. Kalau perlu antum jadi ciri doa dia pasti yang itu. Itu lagi dah. Itu aja terus. Itu akan menjadi ciri dan itu akan menjadi. Makanya kita sering kenal doa Syekh Abu Bakar bin Salim, doa Syekh Fagil Mugaddam itu aja. Itu menunjukkan istiqomah di apa? Kalau kita kan bisa ditebak doa apa aja dia bisa. Kemarin baca doa yang ini, baca doa berbeda-beda. Jadi antum nggak ada ciri, nggak ada ilham tuh. Makanya kita lihat ada doanya tadi sering kita lihat doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa kok? Emang dia nggak ada doa? Emang istiqomahnya itu terus doa. Terus Syekh Fagil Mugaddam Allahumma qulna minas sabawa ila sa'at. Itu terus. Artinya itulah menunjukkan ilham. Nah kalau gitu kan demen. Keren doanya beda-beda. Dan itu juga dianggap kayak keren gitu kalau doanya tiap hari beda. Pertemuan beda. Kalau dia lagi paling itu lagi. Nah itu lagi. Itu justru bagus. Gak apa-apa kita diremehin orang doanya itu mulu. Tapi itu diistiqomahkan lebih apa?
lebih bagus. Doa itu sebagai tapi doanya jangan tobat hati dulu, tobat hati diomongin orang. Dia doa alhamdulillah paling enak itu Rabbana atina wassalam gabul udah kan apalagi gabul kalau begitu doang gitu ya. Nah ini tentunya ada doa yang antum istiqomah itu termasuk ilhah. Ya Rabb itu cara ilhah itu diulang-ulang lafadznya Rabbi firli Nabi sering waktu dia ruku diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman Rasulullah kalau rukunya lamanya hampir sama dengan berdirinya dalam salat tahajud. Padahal berdirinya itu kata Hudzaifah bin Yaman, aku pernah lihat Rasulullah sholat juga di kata Abdullah bin Mas'ud sholat baca surat Al-Baqarah. Wallahi saya pikir selesai Al-Baqarah selesai, ternyata lanjut lagi. An-Nisa bukan Ali Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa aku pikir selesai, kata baca Ali Imran. Setelah Imran aku pikir selesai, baca Al-Maidah. Baru Rasulullah satu berdiri Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru dan rukunya hampir sama dengan berdirinya. Kalau berdiri itu baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah berapa lama? 2 jam. Berarti rukunya hampir sama dengan apa yang dibaca. Ternyata salah baca Rabbil apa dikatakan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Dia sering baca kata Aisyah, aku dengar Rabbi firli. Kadang-kadang Rabbi firli warhamni. Sambil kata Aisyah aku lihat netes air matanya dari jenggotnya. Rabbi firli warhamni. Itu namanya ilhah. Dia apa? Ulang. Itu doa luar biasa. Jadi ini orang udah pas banget. Musafir pakai adab, mintanya pas lagi kalimatnya. Tapi saya wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu yang dipakainya haram, wa dia apalagi zaman dulu, zaman sering dikasih makan sama orang tuanya yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan. Subhanallah, makan minum pakaian yang haram menjadi penyebab ditolaknya doa. Jadi kalau kita berdoa kadang-kadang gak digabul-gabulin, jangan bilang Allah kayak kagak dapatin janji. Kan Allah udah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wa yu'minu bil allahum yasudun. Tapi kalau aku berdoa berkali-kali aku tidak dikabulkan doanya. Jangan nyalakan Allah, periksa apakah makanan kita halal apa haram. Kita halal apa haram. Semoga Allah berikan rezeki yang halal dan thayyib kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Ya Allah